Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sepertinya hari ini sangat semangat sekali. Namun sebelum itu pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Baik, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah menghafal Quran surat At-Tin. Ada yang sudah hafal Quran surat At-Tin? Ada. Siapa aja acungkan tangan yang sudah hafal? Oke, Rija, Junis, Bilal, Alwi, Lido, Sahla, Amira, Tasya, Indri, Siril, Ulfa, Najwa, dan Santia. Terima kasih yang sudah hafal Quran surat At-Tin. Dan itu sangat bagus. Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian bahwa menghafal Al-Quran itu merupakan sesuatu yang baik. Bukan hanya surat At-Tin saja, tapi kalau bisa dari An-Nas sampai dengan At-Tin, sampai dengan Ad-Duha, bahkan juz 30. Jadi targetnya kalau senam itu kita usahakan sudah hafal juz 30. Siap? Siap. Baik, tapi sekarang kita fokus pada pembahasan menghafal Quran surat At-Tin. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini adalah yaitu menghafal Quran surat At-Tin dengan lancar. Jadi meskipun ada sebagian orang yang sudah hafal surat At-Tin, tapi nanti akan ada asesmen sumatif, yaitu langsung menyetorkan hafalannya kepada Bapak dengan targetnya sudah lancar atau belum kalian dalam menghafal surat At-Tin. Kemudian beberapa orang yang belum menghafal surat At-Tin kita akan coba laksanakan dalam pembelajaran kali ini. Sebelum itu Bapak ingin melakukan pretest dulu kepada kalian. Coba perhatikan pertanyaan pertama. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? 7 atau berapa? 7 atau berapa? Pada ayat berapa Allah bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun? Pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Surat At-Tin termasuk golongan surat Makiyah Madaniyah? Oke, kita bahas dulu pretestnya. Surat At-Tin itu ada 8 ayat. Oke, coba bacakan bersama-sama.
Jadi yang menjawab tidak akan disalahkan. Mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Coba siapa yang ingin berpendapat? Kalau bahasa Sundanya, naha urang berkudunalan Quran. Nah, coba ada yang ingin berpendapat? Haji. Ada? Ada lagi yang lain? Mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Yang pertama tadi Junis menjawab apa? Ini bukan benar salah ya. Jadi tidak akan wah salah, tidak akan seperti itu. Kalian punya pemikiran, silakan berpendapat. Pertama tadi agar apa? Oke, siapa yang ingin berpendapat selanjutnya? Mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena diperintahkan oleh Allah. Terima kasih tadi Junis menjawab agar hafal, lalu menjawab karena diperintahkan oleh Allah. Ada lagi yang lain? Mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Mengapa? Ayo. Oke, kita ini dua jawaban yang sangat bagus dari Junis dan dari Abi. Coba tepuk tangan untuk mereka berdua. Mengapa kita perlu menghafal Al-Quran atau perlu menghafal surat At-Tin? Bapak bisa sampaikan itu ada alasan historis dan ada alasan praktis. Alasan historis itu alasan yang bersifat sejarah. Kalau alasan praktis itu alasan yang bersifat praktik yang kita lakukan sehari-hari. Coba kita besarkan dulu ya. Ada yang ingin membacanya? Silakan Rija. Alasan historisnya. Ubay bin Ka'ab dijuluki Sayyidul Qurra, pemimpin para pembaca Al-Quran. Nabi pernah memintanya membaca Al-Quran dan saat itu Ubay merasa malu karena itu tahu karena ia tahu Nabi juga menerima wahyu langsung. Namun Nabi berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mendengar bacaanmu. Hadis riwayat Muslim. Hal 799. Hal ini menunjukkan keutamaan Ubay sebagai penghafal dan pembaca Al-Quran yang sangat baik. Baik, terima kasih Rija. Tepuk tangan untuk Rija. Dan dari perempuan yang ingin membacakan alasan praktisnya, atau siapa saja boleh. Alasan praktisnya itu seorang muslim mukallaf diwajibkan untuk sholat. Salah satu rukun sholat adalah membaca surat apa? Al-Fatihah. Salah satu sunat sholat adalah membaca surat atau ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu pantaslah seorang muslim hafal surat Al-Fatihah dan beberapa ayat atau surat di dalam Al-Quran untuk kesempurnaan pelaksanaan sholat. Ini untuk ya. Mengapa kita perlu menghafal? Baik, Bapak ingin bagikan kepada kalian LKPD lembar yang peserta didik. Kalian boleh perhatikan LKPD di sini. Kemudian arahannya LKPD ini adalah lembar kerja untuk kalian menghafal Quran surat At-Tin. Kalau memang perlu buku PAI-nya, nanti boleh satu orang dari kelompok mengambil. Kalau ingin, kalau tidak perlu, tidak apa-apa.
isi dulu nama peserta didik. Nama kalian diisi. Kalau misalnya namanya Ahmad diisi Ahmad, namanya Riza diisi Riza. Kemudian silakan kalian baca tujuan pelajarannya, yaitu peserta didik mampu membaca Quran surat At-Tin dan peserta didik mampu menghafal Quran surat At-Tin. Sudah diisi nama, kemudian dibaca tujuan pelajaran, ada petunjuk kerjanya. Yang pertama, bacalah setiap ayat dari Quran surat At-Tin. Yang kedua, setelah selesai dibaca, dan dibacanya itu 10 kali disetorkan kepada teman. Setelah selesai dibaca, nanti teman yang mendengarkan harus menandatangani kolom sebagai bukti. Kemudian setelah semua ayat dibaca, ulangi membaca seluruh Quran surat At-Tin sebanyak 5 kali secara mandiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, setorkan hafalan Quran surat At-Tin kepada guru setelah selesai. Nanti akan Bapak beritahu, oh ini sekarang misalnya sudah waktunya setoran, boleh setoran. Kalau belum waktu setoran, kalian harus menyelesaikan dulu. Jadi misalnya kan ayatnya ada 8 ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian membacakannya kepada siapa? Misalnya Gibran itu membacakannya kepada Azka. Jadi ditulis nama pendengarnya Azka. Nanti Azka tanda tangan seperti pas bagi rapot ya, tanda tangan di sana. Ayat 2. Nah, dibacanya berapa kali? Dibacanya 10 kali. Ayat 1 dibaca 10 kali, ayat 2 dibaca 10 kali, sampai ayat 8 dibaca 10 kali. Ya, jadi misalnya Teh Alwi itu membacakannya kepada siapa? Kalau dia tulis nama-nama pendengarnya, ya. Nah, boleh masuk semuanya Rija, boleh. Ya. Baik, dimulai dari sekarang. Kelompok 4 dikumpulkan sama satu orang. Kelompok 5 kelompok 6
Silakan bacakan surat At-Tin. Pembelajaran kita pada menghafal Quran surat At-Tin ini sampai kepada simpulan, yaitu menghafal Quran surat At-Tin bukan hanya sekedar latihan mengingat teks, tetapi juga merupakan cara untuk memperkuat hubungan dengan Allah dan memahami nilai-nilai moral serta spiritual yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi, hafalan ini menjadi bekal penting dalam hidup kita, khususnya dalam menghadapi tantangan dan ujian kehidupan. Baiklah, kita sudah sampai pada tahap refleksi. Ini bagian-bagian akhir dari pembelajaran kita. Bapak ingin merefleksikan proses pembelajaran kita kepada kalian. Coba bagaimana perasaan kalian setelah menghafal Quran surat At-Tin? Bahagia? Apa tantangan yang kalian hadapi saat menghafal Quran surat At-Tin? Agak susah, Pak. Agak susah ya? Oke, terima kasih Gibran. Kemudian selanjutnya, bagaimana dari proses pembelajaran yang paling berkesan bagi kalian? Saat mengisi Saat mengisi KPD. KPD. Oke, terima kasih. Kalian semua hebat, anak-anak Bapak ya. Kelas 4. Sebelum ditutup, silahkan